aku mau bawa sesuatu buat kamu. Sesuatu? Mas, permisi mas. Kalau bisa jangan nyedar-nyedar di mobil orang dong. Hah? Mobil orang? Iya. Emang ini mobil siapa, Mas? Nah ini mobil aku. Pacar aku lah, ya sayang. Kamu itu ya. Kalau aku perhatikan, kayaknya kamu kerjanya jadi sales marketing ya? Hah? Betul sayang. Mau jualan? Peluk-peluk. Ya enggak, soalnya ini murahan. Aduh, panas banget ya, Sin. Ini panas. Sin, ngomong-ngomong, kita kan hari ini sama-sama ulang tahun nih. Iya dong. Ya, kita kan sama-sama janjian sama pacar kita masing-masing. Terus kira-kira kamu udah bisa nebak belum? Kamu bakal dapat hadiah apa dari pacar kamu? Kayaknya aku nggak minta hadiah apa-apa Mbak sama dia. Ya Karena kan Mbak Cici tahu pacar aku itu adalah seorang yang pengangguran. Ya ampun, dari dulu dia masih belum kerja-kerja. Belum. Dan mungkin emang belum waktunya aja sih Mbak. Karena kemarin aku udah sempet cariin dia pekerjaan. Dan mungkin kayaknya menurut aku juga pekerjaan itu masih kurang cocok untuk dia. Aduh, Jadi aku harus sabar-sabar aja. Dan mungkin nanti kalau emang udah ada rezekinya, aku yakin kok dia pasti akan mendapatkan pekerjaan yang pas untuk dirinya sendiri. Ya tapi kan nggak bisa gitu sih. Ya namanya laki-laki harus berusaha dong. Masa iya dia mau terus-terusan hidup kayak gini? Terus gimana kehidupan kamu di masa depan? Kalau aku nih ya, cowok aku tuh sekarang udah mapan. Kamu yang model aja nggak dikasih hadiah apa-apa. Aku aja sih, walaupun aku bukan seorang model dan nggak secantik kamu, tapi pacar aku tuh pengertian banget, tau nggak? Ya kan? Ya kayaknya sih bisa ditebak nih. Tahun ini aku bakal dapet mobil, tau nggak? Mobil? Iya dong. Wah, selamat ya Mbak. Ya mungkin rezeki masing-masing orang itu berbeda Mbak. Mungkin Mbak Zizi diberikan kekasih yang peduli dan perhatian juga sama Mbak Zizi, apalagi plusnya dia mempunyai pekerjaan yang mapan. Nah makanya mending kamu itu udah putusin aja deh pacar kamu. Masa ya kamu punya pacar tapi nggak ada gunanya kayak gitu? Masa ya cuma mau nemenin dia dari nol? Tau nggak sih, laki-laki yang biasanya ditemenin dari nol, nanti pas dia udah sukses, dia pasti bakal cari pengganti kamu, percaya deh. Enggak lah Mbak, aku udah percaya kok sama dia. Dan mungkin aku itu tipe orang yang sulit banget untuk menemukan pasangan yang sesuai dengan keinginan aku. Jadi kalau aku udah mempunyai pasangan nih, dan aku juga pacaran sama dia udah cukup lama, ya mungkin aku emang cocok sama dia. Karena kalau aku cari pasangan itu nggak melulu dengan hartanya aja kok Mbak. Karena kan Mbak Zizi tahu aku ini ya bisa dibilang seorang model. Dan mungkin gaji aku juga udah cukup untuk menghidupi diri aku sendiri. Jadi nanti mungkin aku kalau udah punya suami, pasangan, ya nggak muluk-muluk lah Mbak. Yang penting punya pekerjaan aja. Tapi sekarang aku masih memaklumi pacar aku masih pengangguran karena mungkin emang belum lagi ada rezekinya aja. Kamu itu terlalu baik, tau nggak sih Sin? Kalau misalnya kamu itu nggak gertak dia, nunggu dia sendiri sampai ada kerjaan sendiri, kayaknya ya dia tuh makin leye-leye makin enak deh Sin. Tapi udah lah Mbak, kita nggak perlu bahas soal itu. Lagi pula juga ini perihal ulang tahun doang kan? Ya, Aku juga nggak iya. pentingin soal kado lah. Yang penting hubungan aku nanti awet sama dia. Kita bisa ke jenjang yang lebih serius, menikah, punya anak, hidup kita bisa bahagia deh. Aduh, nggak usah mikir yang terlalu panjang dulu deh Sin. Sekarang aja kamu itu pacar kamu nggak bisa kasih kamu apa-apa. Gimana nanti kalau kamu udah nikah? Yang ada nanti kamu yang jadi kepala rumah tangga. Emangnya kamu mau? Udah deh, mending kamu putusin aja. Jangan dong, masa main putusin gitu aja, enggak lah. Aku cinta sama dia pun juga begitu sama aku Mbak. Lagi pula juga ini masih masa-masa pacaran kan, belum ke jenjang yang lebih serius. Dan aku yakin kok 100% bahwa pacar aku itu bakal tanggung jawab sama aku. Aku bakal pegang semua omongannya dan aku percaya sama dia.
karena kan ini masih pacaran, jadi aku nggak terlalu mentingin lah soal itu. Justru dari semenjak pacaran kita itu udah bisa ngelihat masa depan pasangan kita, Sin. Kalau misalnya kayak pacar kamu tuh udah jelas-jelas nggak akan ada masa depan. Yang ada nanti dia tuh numpang hidup sama kamu, tau nggak? Aku nih ngasih tahu kayak gini bukan karena nggak seneng sama pacar kamu, tapi karena aku tuh mikirin kamu, masa depan kamu, tau nggak? Ah udahlah, Mbak Zizi kan juga udah lebih dewasa dari aku ya, meskipun Mbak Zizi ngasih aku saran ini itu, cuman kan ini yang menjalani kehidupan aku, Mbak. Udahlah, karena sekarang kan ini kita lagi ulang tahun, kita mau saling ketemu dengan kekasih-kekasih kita berdua nih, jadi kita nggak perlu ngebahas apapun yang bikin kita jengkel. Jadi kalau nanti aku ketemu dengan kekasih Mbak Zizi, aku pasti bakal bersikap baik, dan Oke. sebaliknya begitu, Mbak Zizi nanti bakal ketemu sama pasangan aku, dan Mbak Zizi juga pasti akan memberikan sikap yang baik kan? Ya, aku nggak janji sih, tapi aku lihat dulu deh gimana nanti pembicaraan pacar kamu. Kok gitu sih? Iya, nggak gitu, Sinta. Kita tuh juga harus tahu tujuan kedepannya itu seperti apa, usahanya dia untuk mencapai tujuannya. Kalau misalnya kalau misalnya dia udah beda jalan sama kamu, mending kamu nyari cowok lain aja. Salah gini. Sinta cuman butuh support dari Mbak Zizi aja. Perihal pacar Sinta masih pengangguran, ini dan itu nggak perlu Mbak Zizi pikirin, biar Sinta aja yang pikirin soal itu. Sekarang karena mungkin Mbak Zizi udah mendapatkan pasangan yang udah sempurna menurut Mbak Zizi, jadi Mbak Zizi tinggal menjalani aja dan tinggal atur tuh tanggal pernikahan Mbak Zizi. Masa mau pacaran mulu? Iya kan? dong, kalau aku mah udah jelas nih ya, bibit bebet sama bobotnya pasangan aku. Jadi ya aku juga yakin 100% kalau dia itu bisa memberikan aku kebahagiaan. Kayak pacar kamu tuh, mending kamu tuh cepet-cepet cari pengganti yang lebih baik. Udah pacar kamu nggak sekarang. usah bahas soal pengganti. Sampai kapanpun Mbak, aku nggak akan pernah pisah dari kekasihku tersebut. Aduh, emang ya kalau kita ngomong sama orang yang lagi jatuh cinta itu memang nggak ada gunanya. Yang lagi Iya. terbakar api asmara. Iya lah Mbak, apalagi nih di cuaca panas kayak gini, di mataku itu cuma terbayang dia, tahu nggak tuh? Di mataku cuma ada lok. Alah, udah yuk. Kita Ya udah kalau kesana gitu aja yuk. kita langsung tunggu di sana aja. Ya udah yuk. Yuk. Panas Sambil juga nih. cari makan juga. Yuk. Sini, Mar. Jadi di sini, Mar. Jadi bos aku mau ngambil mobil, lokasinya di sini katanya. Nggak tahu bos nyampe atau enggaknya. Ya masih belum aku hubungi, Mar. Ya, kalau di tempat seperti ini kesannya sangat ini banget, alami banget. Sudah cuacanya cerah, ditambah pemandangannya juga bagus. Jadi wajar saja kalau misal bos Pak Agung itu ngajak ketemuan di tempat ini. Ya soalnya di sini kan sering ya ditempati ya orang-orang jual beli mobil gitu, Mar. Jadi ketemuannya sering di sini, Mar. Dan juga ya ditempati anak-anak muda nongkrong juga di sini, Mar. Tempatnya enak, Mar. Di sini dingin. Di situ ada tamannya juga. Ya, jadi sebenarnya saya itu emang ini Pak Agung yang ngajak ketemuan juga di tempat ini. Kok nggak bilang sih? Ya, saya nggak bilang, takut dimarahin sama Pak Agung. Ketemuan sama teman kamu. Ya, lebih dari teman sih Pak Agung. Maksudnya perempuan, Mar? Perempuan. Mohon maaf Pak Agung, saya lancang pada saat seperti ini. Saya malah ngajak ketemuan juga nih sama pacar aku, Pak Agung. Nggak apa-apa kan Pak Agung? Nggak apa-apa sih, Mar. Cuman takutnya nanti aku ngeganggu kamu ketemuan sama pacarnya, Mar. Kalau sama aku, Mar. Oh enggak lah, justru apa ya, pacar saya ini bakalan seneng juga kalau aku datang ke sini nggak cuman sendirian aja, ada temennya. Kan enak, nanti bisa kita ngobrol, sharing juga Pak Agung. Oh, berarti pacar kamu sama temennya, Mar? Ya iya sih kayaknya, aku juga nggak tahu juga. Tadi malam sih janjinya cuma mau sendiri, tapi mungkin dia ngajak temen. Biasalah kalau cewek kalau datang sendirian
itu kayaknya takut sekalipun mau ketemuan sama pacarnya. Ya Mar, wajar lah kalau perempuan. Ya mungkin takutnya dia takut dibegal, takut dicopet gitu Mar. Iya, jadi kalau misal ada temennya yang nemenin nih satu, dia bisa antisipasi lah dari hal-hal seperti itu. Ya, Oh, iya. kamu jangan cuma pacaran terus. Ya kalau kamu emang udah serius sama pacar kamu langsung lamar aja Mar. Iya, Ya Pak biar Agung. kasihan juga. Coba bayangin kamu punya adik perempuan, terus adik kamu dibuat mainan sama laki-laki, perasaan kamu gimana? Ya sakit hati lah Pak Agung. Makanya Mar, Cuman kan sekarang saya masih belum siap, masih prepare dulu, ngumpulin uang karena menikah itu kan butuh dana yang besar Pak. Oh iya Pak Agung, kalau boleh tahu Pak Agung kenapa sampai saat ini kok masih belum ada pasangan? kamu gak usah ngurusin aku Mar. Kamu tahu sendiri, aku masih ya ngurusin masalah pekerjaan Mar. Jadi aku ya karir aku udah bagus sekarang, cuman aku pengennya karir aku lebih bagus lagi Mar. Itu salah satu alasan aku masih belum memiliki pasangan sekarang Mar. Ya baik, kalau kayak gitu mending Pak Agung fokusin karir dulu. Ya takutnya salah orang Mar. Ya betul. Kan kamu tahu sendiri sekarang udah 2024. Sekarang ya zamannya cewek mandang hartanya doang Mar, tapi nggak sebagian, tapi nggak semuanya kayak gitu sih, cuman ada sebagian gitu aja Mar. Ya Pak Agung. Kamu juga hati-hati milih perempuan, ya tahunya kamu malah dimanfaatin lagi, sedangkan kamu kerja banting tulang, ya sulit Mar. Ya Pak Agung, terima kasih atas masukannya. Cuman kan begini Pak Agung, kalau misal nanti Pak Agung ini umurnya sudah melewati batas, nah takutnya Pak Agung malah expired, jadi nggak ada wanita yang mau Pak Agung. Gimana Pak Agung? Kamu menurut aku ngomong kayak gitu nggak sopan sama aku. Oh Enggak, soalnya aku bukan makanan Mar, jadi masa ada orang expired sih? bukan, maksudnya itu sudah terlalu tua. Jadi nanti kalau misal Pak Agung sudah menikah di umur yang di luar batas, nanti Pak Agung sudah tua, barulah Pak Agung punya anak kecil. Memang Pak Agung mampu kalau misal Pak Agung nanti anaknya sudah sekolah SMP, Pak Agung kan otomatis tenaganya sudah berkurang. Kan tambah hari ini kan tambah besar pengeluaran Pak Agung. Tapi kenapa kamu malah ngurusin hidup aku untuk kedepannya Mar? Padahal aku bisa kok ngurus hidup aku sendiri. Iya Pak Agung, maaf, ini cuman sebagai lelucon aja, biar kita sama-sama menunggu. Ya nggak ada rasa bosen gitu, Pak Agung nungguin bos, sedangkan saya lagi nungguin pasangan saya Pak Agung. Ya, kalau masalah itu aku tahu kamu bercanda Mar. Ya cuman takutnya kamu nanti ngomong kayak itu ke orang lain, takutnya orang lain perasaan Mar. Iya Pak Ya Agung. udah deh Mar, sembari nunggu bos aku tinggal dulu ya, aku mau beli minum. Siap. Kamu nggak mau nitip minum? Aku bisa pilih sendiri Pak Agung. Ya udah deh, kamu tunggu di sini ya. Ya, hati-hati Pak Agung. Oke. Aku harus nyamperin nih pasangan aku. Pedesan ya. Sayang. Hai. Ya ampun, kitanya dari tadi nungguin kamu, tau nggak? Masa? Iya dong, kita kan udah janjian. Iya, Ini aku ingat. pacar. Oh iya, lupa ini. Sekarang kenalin, ini teman aku Sinta. Sinta kenalin ini. Umar, Nama aku Sinta. Aku adalah sahabat dari Mbak Zizi. semoga jadi sahabat yang baik. Pasti kok, karena aku sama Mbak Zizi udah lama banget emang sahabat. Oh, iya. Sayang, sekarang ini kan hari ulang tahun kamu. Jadi aku sudah nyiapin hadiah nih, khusus untuk hari Hadiah? spesial kamu. Iya. Hadiah apa sayang? Ya ampun, aku penasaran banget deh. Tuh, aku bawa mobil, tak taruh di parkiran. Mobil putih itu? Iya, itu untuk Bener kamu. dong. Aduh, kamu kenapa sih nggak percaya sama omongan aku? Iya, bukan nggak percaya, tapi aku tuh kaget banget, surprise banget, tau nggak? Sinta, bener kan apa yang tadi udah aku bilang sama kamu? Ya bener Mbak, jadi Tahun kamu kayaknya ini? beruntung banget deh. Pasti dong. Oh ya sayang, ngomong-ngomong sekarang itu Sinta juga ulang tahun, tapi pacar dia nggak mau ngasihkan
hadiah buat dia. Kasian Mbak. banget kan? Kamu apa-apaan sih, Mbak? Kamu gak perlu ngomong kayak gitu lah sama pacar kamu. Bener Mbak, seperti itu. Kayaknya ini nih mobilnya Agung. Aku harus hubungin pacar aku biar pacar aku ke sini. Tapi Agung kemana ya? Atau mungkin Agung masih pergi beli-beli ya? Aku udah gak sabar buat ngasih hadiah sama pacar aku. Soalnya sekarang hari ulang tahun dia, hari spesial dia, hari kelahiran dia juga. Semoga aja dia senang atas apa yang udah akan aku kasih sama dia. Ya udah deh, kalau begitu mending aku tunggu di sini aja sambil nungguin Agung. Iya benar, saya emang hari ini lagi ulang tahun juga, karena emang tiap tahunnya ulang tahun aku sama sahabat aku Mbak Zizi ini emang barengan, dan mungkin pacar aku emang gak ngasih apa-apa sih, karena emang belum ada rezekinya aja. Jangan kayak gitu. Kalau emang dia cinta nih sama mbaknya, pastinya dia sudah nyiapin kado, apalagi di hari spesial kayak gini. Atau jangan-jangan pacar mbak orang miskin ya? Sampai-sampai dia nggak mau ngasih hadiah sama mbaknya. Sorry, maksud kamu apa ya ngomong kayak gitu? Ya. Apa juga kita baru kenal kan? Kenapa tiba-tiba kamu ngatain pacar saya miskin? Gini Sin, lebih tepatnya maksud pacar aku itu, ya kalau misalnya laki-laki sayang sama pacarnya, ya di hari spesialnya itu pasti dia bakal ngasih hadiah dong yang spesial juga. Ya nggak mau tahu gimana caranya dia berusaha buat ngasih hadiah yang terbaik buat pasangannya. Iya dong, lagian kan cuma setahun sekali ya kan sih? Betul. Lihat nih pacar aku, Ya tapi nggak usah pakai. bela-belain beli mobil buat aku. Ya ampun, aku seneng banget tau gak sih Sin? Ya aku juga ikut bahagia Mbak kalau kamu bahagia. Cuman kamu bisa ngomong sama pacar kamu kalau nggak perlu pakai kata-kata miskin di dalam percakapan ini. Lagi pula juga kamu nggak kenalan sama pacar aku. Oke, mungkin kamu emang punya segalanya dan kamu bisa belikan barang mewah untuk pacar kamu. Tapi dengan adanya pacar aku nggak ngasih aku apa-apa di saat hari ulang tahun aku juga nggak ada masalah buat kamu kan? Emang nggak ada masalah. Cuman siapapun yang mau jadi sahabat dari seorang Zizi, paling tidak harus yang setara lah kayak gitu. Karena nanti kalau misal kita di kemudian hari ngedate bareng, double date, nah yang aku khawatirkan nanti malah mbak sama pacarnya malah numpang makan lagi sama kita. Kamu jangan keterlaluan ya. Lagi pula juga aku nggak akan numpang makan sama kalian. Kalau emang kalian punya segalanya, ya udah. Aku bakal bilang sama pacar aku, kita berdua nggak akan pernah double date. Ingat ya? Enggak sih, gini maksud pacar aku tuh baik. Dia itu cuma mau ngebuka pintu hati kamu biar kamu itu nggak terlalu fokus sama pacar kamu yang sampai sekarang masih nggak punya apa-apa. Mbak, beda. Dengan orang yang udah sombong kayak gini sama yang bermaksud baik itu beda, Mbak. Iya, kamu Kalau orang kayak gini itu kayaknya emang udah bener-bener nggak bisa dianggap orang baik deh. ya udah kamu positif thinking aja dong Sinta, jangan dikit-dikit kamu tuh ya baper lah, jangan lah. Bagaimana Udahlah, kamu sayang. baper dengan omongan dia? Udahlah, kamu percuma ngasih motivasi, ngasih masukan sama orang-orang yang punya pemikiran pendek seperti dia. Percuma, dia bakal ngerasa bawa perasaan. Ya kalau emang kamu nggak merasa, pastinya kamu nggak bakalan marah dong. Ya Harusnya kamu itu bawa pengaruh baik sama sahabat aku, bukan Sudah. kayak gini. sudah, aku ngasih lebih, malah pengaruh baik sama pacar aku sudah sering. Dengan apa? Dengan kekayaan kamu itu. Percuma kaya tapi kamu nggak punya attitude. Omongan kamu juga nggak ada sopan santunnya. Gimana? Apa yang mau kamu ajarkan sama pacar kamu? Iya, tapi kan sekarang memang yang kita butuhin sebagai perempuan itu ya hadiah. Ya, iya kan? Udah lah, Iya. Mbak. Kalau tahu begini juga aku nggak bakal ikut bareng kamu. Udahlah, mending aku mau ke depan. Kayaknya pacar aku udah nungguin di depan. Jadi kalian kalau nggak mau bareng aku ya udah nggak apa-apa. Kok receh banget ya sahabat kamu? Baru juga aku omongin seperti itu. Kayaknya dia sudah mulai sakit hati tuh. Itu sih nggak usah dimasukin hati. Ya, Mobilnya yang mana? itu Itu. yang ayo. Ya udah, Kalau kamu mau lihat yang lebih dekat lagi. Mana ya? Mas, Sayang, aku udah nungguin kamu loh dari tadi. aku juga udah nungguin dari tadi. WA aku masuk nggak? Masuk, justru itu aku datangin kamu ke sini. Kamu apa kabar?
Alhamdulillah baik. Aku mau bawa sesuatu buat kamu. Sesuatu? Mas, permisi mas. Kalau bisa jangan nyedar-nyedar di mobil orang dong. Hah? Mobil orang? Iya. Emang ini mobil siapa, Mas? Nah ini mobil aku. Aku lah, ya sayang. Jadi ini mobil yang kamu bilang hadiah untuk aku. Iya, tapi ini mobil jelek. Nanti aku bakal kasih yang lebih bagus dari ini Oh, sayang. yang bener. Iya. Kamu nggak mau kan pastinya naik mobil jelek seperti ini? Ya, iya dong sayang, tapi nggak apa-apa deh, ini aja ya. Kamu yakin? Jangan, tapi ini kurang bagus Eh, loh. Ini mobil siapa? Kok dibilang mobil kamu? Emang surat-suratnya mana? Kamu siapa emangnya kok marah-marah? Dia itu pacar aku. Emang kenapa? Wow, pacar kamu yang pengangguran itu. Mbak, kamu udah keterlaluan ya? Kamu udah janji sama aku buat nggak kayak gini. Iya, karena aku kan benar sih, dia kan emang pengangguran. Terus masa iya sekarang dia ngaku-ngaku punya mobil ini? Sayang, Pacar aku nggak ngaku-ngaku, cuman dia senderan aja di mobil Aku cuma pacar kamu nih. mobil ini memang punya kamu. Dan kalau memang punya kamu, mana surat-suratnya? kamu siapa? Saya pacarnya dia. Kamu budek ya? Ya terus buat apa pacar aku nunjuk datang-datang ngapain? Kamu polisi juga bukan, Iya. tukang pajak juga bukan, nanya surat-surat lagi. Teman kamu. Dia itu sahabat aku Mbak Zizi mas. Cuman dia bawa pacarnya dan mungkin pacarnya datang ke sini ngasih kado mobil sama Mbak Zizi karena kan kita juga sama-sama ulang tahun. Oh, emang mobilnya mana? Mobil kado. Iya, ini mobil pacar aku. Hati-hati kamu ditipu sama dia. Ya nggak Ditipu. mungkin dong, Eh. selama ini juga dia udah banyak ngasih hadiah sama aku. Emangnya kamu nggak pernah ngasih hadiah sama Sinta? Mas, Aku kamu aku kan baru 1 tahun pacaran. Emang 1 tahun, dalam 1 tahun orang dua kali ya ulang tahun. Iya harus dong, masa iya? Satu kali kamu punya Ya minimal makanya sekarang baru ulang tahun. Aku mau ngasih hadiah sama dia. Hadiah apa? Dia bukan urusan kalian berdua. Emang apa? udah mas, kamu nggak perlu dengerin mereka. Kalaupun kamu nggak ngasih hadiah sama aku juga nggak masalah. Kok aku nggak pernah merasa. Ya jangan memberatkan karena tampilan pacar kamu ini kayak orang susah. Terlaluan ya. Kamu udah dari tadi ngata-ngatain aku sama pacar aku. Oh, dia udah ngata-ngatain kamu. Dia udah sempat menghina aku mas. Dia bilang kalau aku pantasnya itu cari pasangan lain. Ya ampun Nah. sih, kamu jangan berlebihan deh. Ngadu domba pacar kita berdua. Mas, pacar aku itu kan baik. Kalau misalnya kamu pacaran sama laki-laki miskin kayak gini, gimana masa depan kamu? Yang ada nanti kamu yang disuruh kerja, dia malah tidur begitu Hidup mbak. tuh nanti sama Sedangkan mbaknya di sini udah cantik, pasti banyak tuh laki-laki yang ingin melamar mbaknya. Kalau dia, aduh, paling dia juga ujung-ujungnya numpang hidup nanti. Betul, sayang. Mas, ada rasa tanggung jawab dong sama perempuan. Kerja kek, ngasih apa di hari spesial gitu. Orang tua dia aja gak berani dan sopan buat ngomong sama saya. Tapi kamu nih orang tua bukan, saudara bukan, kawan juga bukan. Udah sok-sokan seenaknya ngomong sama orang Tapi lain. dia sudah bersahabatan nih sama pacar saya. Ya sahabat dong. Tapi sayang, kamu keberatan nggak kalau misalkan aku gak ngasih hadiah sama kamu? Enggak kok mas, aku sama sekali. Bener kan? Sekali nggak. Tapi sekarang aku pengen bikin kamu bahagia. Kayaknya hari ini memang kamu harus aku beliin mobil deh. Mas, kamu nggak perlu lah kayak gitu. Tapi juga aku nggak masalah kan. Kamu ngimpi? Sita mobil, pekerjaan aja kamu nggak punya. Kamu datang ke sini naik kendaraan apa? Kok sesuatu mau beli mobil? Waduh. Jadi sayang, dia tuh lucu banget ya. Iya. Pasti dia naik ojek, terus mau nawarin Sinta mau dibelikan mobil. Pakai uang apa? Pakai Mending daun. Kita sekarang pergi aja yuk. Aku nggak mau kamu dikata-katain. Udah, kamu sabar aja sayang. Aku gak bakalan pernah bikin kamu malu kok, karena ini hari spesial kamu. Jadi orang-orang yang suka ngeremehin kita memang harus dimukam mulutnya. Aku- Ya seperti mereka berdua. Tapi aku nggak pernah merasa malu kok sama kamu. Perasaan mulut kita tanpa harus dibantu sama orang lain bisa buka sendiri deh. Dibungkam aja pakai uang yang banyak. Nah, Baru iya. kita diem. Karena kamu punya uang yang banyak. Kamu itu ya. Kalau aku perhatikan, kayaknya kamu kerjanya jadi sales marketing ya? Betul tuh sayang. Mau jualan? Peluk-peluk. Ya enggak, soalnya ini murahan gitu, yang dipakai itu murahan. Bajunya juga udah jelek. Hah? Kamu gak usah akrab deh sama aku. Hanya lu mana sih? Nyariin siapa lagi yang kamu cari? Hah? Dia siapa mas? Gung, harus dari mana Gung? Masih beli-beli bos. Aduh dulu bos. Sayang, kok dia bisa buka mobil kamu sih? Ini bos, gimana bos? Cocok bos?
Katanya Bos Bagas mau beri, yuk. Bos? Cocok. Gung, ini ada orang lain yang ngaku-ngaku ini katanya mobilnya dia, Gung. Ini siapa sih? Kenal? Dia anak buah saya, Bos. Dia ikut saya ke sini, Bos. Anak gua? Gimana sih? Kenapa? Kamu udah kenal? Udah bergaya dari tadi mau ngasih hadiah mobil dan aku senderan di sini malah dimarahi sama dia. Dan mobil dia. Begini Mas, sebenarnya ya nggak apa-apa Mas itu mau nyetir sekalipun nggak apa-apa. Udah sayang, kamu jelasin sama aku. Katanya ini hadiah buat aku. Terus kan malah mobilnya pacarnya Sita, kamu gimana sih? Makanya aku tadi nawarin kamu buat yang baru gitu Ya daripada terus mobil ini maksudnya gimana? mobil ini sebenarnya bukan punya Ih, aku. kamu tuh malu-maluin aku banget tau nggak? Oh iya, San. Ini hadiah ulang tahun buat kamu. Jadi kalau aku gak pernah janji-janji terus, sekali aku ngomong ya langsung aku penuhin. Aku sebenarnya bukan pengangguran. Ya aku nganggur di rumah karena semua usaha aku udah ada yang ngejalanin. Berarti selama ini kamu bilang pengangguran Ya maksudnya? cuman pura-pura aja. Ya biar teman-teman kamu yang ada niatan gak baik sama kamu biar kelihatan. Ya contohnya seperti dia. Sekarang aku muak ngeliat muka kalian berdua. Kalian berdua pergi ke tempat lain buat pacaran. Mau ngelihat aku ngasih hadiah lagi? Hah? Ya udah, nggak pegang-pegang. Sayang, tunggu sayang. Ya Gung, susulin teman kamu kasih tahu teman kamu. Lain kali jangan ngaku-ngaku mobil orang. Ya, Bos, saya susul teman saya, Bos. Aku langsung bawa mobilnya. Oke, Bos. Ini hadiah buat kamu. Jadi, kamu seneng nggak? Ya aku seneng banget Mas, cuman masalahnya aku masih kaget aja kenapa selama ini kamu nggak cerita sama aku soal ini. Ya, nggak perlu diceritain sayang. Yang terpenting hati aku kamu memang tulus, oke? Ya udah kalau gitu aku mau ngucapin terima kasih banyak karena kamu udah menjadi pasangan yang baik buat aku. Ya, kamu yang nyetir. Aku pengen ngeliat kamu nyetir. Ya udah yuk. Ayo.